Kita mulai dengan hal-hal yang kecil, di mana kita bersama-sama menyadarkan para peternak yang ada di bantaran sungai untuk bersama-sama sadar tidak lagi membuang kotoran sapinya ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uus Permana, Ketua Kelompok Tani Taruna Mukti, yang mana kelompok Taruna Mukti ini bergerak di pengolahan limbah kotoran sapi dijadikan pupuk organik. Pupuk organik ini alhamdulillah tahun 2020 sudah mendapatkan sertifikasi dan menjadi nama produknya adalah Pasaplos. Ini sebetulnya saya dibesarkan di Desa Cibodas, terutama Kampung Papak Manggu ya. Dari sejak kecil saya dibesarkan di lingkungan petani yang memang keluarga sederhana, dan saya juga tidak sekolah sampai sekolah saya terganggu sampai kelas 1 SMA ya, dan 2009 saya ikut paket C, alhamdulillah. Namun karena keterbatasan biaya dan sekolah formal kita tidak selesai dan anggaplah tidak cukup ya, kita mencoba mengikuti beberapa pelatihan. Kita mengikuti pelatihan itu kurang lebih 35 kali, dan kalau dengan sekarang itu 38 kali ya ikut pelatihan. Diantaranya ada budidaya, ada sebagai fasilitator tanaman organik, dan karena saya ada di pertanian juga, terutama ada kelembagaan dan pertanian organik. Pernah saya ikut lomba ya, lomba tahun 2015 kita ikut lomba petani berprestasi, dan alhamdulillah lolos menjadi petani berprestasi tingkat nasional. Jadi kita diundang kegiatan Bapak Presiden, mengikuti kegiatan Bapak Presiden selama 1 minggu. Terus 2016 kita ikut lomba lagi sebagai pemangku ketahanan pangan desa, dan kita juga lolos menjadi 3 orang pemangku ketahanan pangan desa tingkat nasional tahun 2016. Itu yang menjadi sejarah ya, alhamdulillah. Walaupun saya dibesarkan di kampung dan tidak sekolah, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang saya terima di pelatihan, walaupun bukan dari sekolah, kita mencoba memberikan atau menularkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dengan cara membina beberapa kelompok yang ada di wilayah kami dan ada di Kabupaten Bandung ya. Kelompok Tani Taruna Mukti ini bergerak di bidang pengolahan pupuk organik. Itu digagas karena ada beberapa permasalahan. Yang pertama, adanya kotoran sapi yang melimpah di Kecamatan Pasir Jambu, terutama di belakang kandang yang masih numpuk dan tidak terolah. Juga ada kotoran sapi yang selama ini juga dibuang ke sungai. Juga ada permasalahan di mana para pemuda masih membutuhkan lapangan kerja. Di sisi lain juga ada teman-teman peternak yang selama ini membuang kotoran sapinya ke sungai. Nah, dari permasalahan-permasalahan itulah kami dari waktu itu 2007 ya, tahun 2007 sebanyak 9 orang pemuda bertekad untuk membuat satu kelompok usaha yang bernama Taruna Mukti. Nah, Taruna Mukti ini bergerak di bidang pengolahan kompos, dan alhamdulillah dari mulai 2007 sampai dengan 2016 saja itu sudah terpasarkan ataupun terolah kurang lebih 33.625 ton. Jadi selama dari 2007 sampai dengan 2016 itu ada 33.625 ton. Kalau kotoran sapi yang dipasarkan itu kadar airnya penyusutan kadar airnya 50%,
berarti kita sudah berhasil mengolah kotoran sapi sekitar 67.000 ton kurang lebih ya. Dan itu bisa kita bayangkan kalau memang kotoran sapinya tidak diolah, dikumpulkan di satu tempat di lapangan Upakarti saja di Kabupaten Bandung tidak mungkin nampung ya. Dan itu sebetulnya itu awalnya ada yang mencemari lingkungan. Kalau menurut para ahli itu sebagai penyebab pemanasan global, dan ada juga yang dibuang ke sungai. Bisa terbayang dengan 67.000 ton kotoran sapi yang selama ini dibuang ke sungai dan bisa kita olah, itu bahkan kalau dihitung dengan nilai ekonomisnya saja, kelompok Taruna Mukti dalam tahun 2013 kita mendapatkan omset kurang lebih sekitar 9 miliar. Dan disitulah merasa bahwa ya itu tadi kelompok Tani Taruna Mukti merasa menjadi bagian dari sebuah penyelesaian masalah, dan itu sudah ada hasil, terutama benefitnya ya. Kita juga waktu itu sudah menghitung tenaga kerjanya yang terserap kurang lebih 248. Pupuk kompos yang dihasilkan dari Desa Cibodas, terutama Kecamatan Pasir Jambu ya, ini yang membedakan adalah sebagian besar kotoran sapinya itu dari bantaran sungai, yang selama ini menjadi penyebab pendangkalan sungai yang tidak mengenal musim bagi Citarum. Nah, itu yang membedakan. Mungkin kalau di daerah lain itu dari peternakan-peternakan yang besar ya, yang memang tidak langsung pembuangan limbahnya ke sungai, tapi khusus di Pasir Jambu itu ada 3 sungai yang selama ini kita tangani, yaitu Subdas Citarum ya, ada Sungai Cisondari, ada Sungai Cibodas, dan Sungai Ciwidey. Itu yang membedakan, dan mudah-mudahan ketika kita sudah sertifikasi, kualitasnya juga tidak kalah bagusnya. Kita dalam uji efektivitas juga harus punya lahan ya, beberapa ada lahan kebun yang ada di luar gitu ya, yang kita uji cobakan sejauh mana kualitas pupuk organik yang kita hasilkan sebelum kita pasarkan lebih jauh. Berarti kita harus tahu sejak dini bahwa ternyata kualitas pupuk kita itu bukan hanya untuk penghijauan tapi juga untuk sayuran. Itu mungkin sebagai lahan demplot saja, lahan untuk uji efektivitas dan uji kualitas. Selama mengelola kotoran hewan, yang pertama adalah menyadarkan teman-teman peternak ya, yang selama ini sudah terbiasa membuang kotoran sapinya ke sungai, itu kita sulit untuk menyadarkan mereka. Maka dari itu mudah-mudahan dengan berbagai penyuluhan yang kita lakukan, roadshow, alhamdulillah ini juga ada sinergitas. Kita dibantu dengan Forkopincam, terutama Pak Camat, Pak Dan Ramil ya, Pak Kapolsek terutama, itu yang memang menjadikan kita semangat lagi, terutama Pak Kapolsek ya, yang selalu mengajak penyuluhan ke setiap wilayah. Sebetulnya setiap kotoran ya, kotoran hewan itu sebetulnya bahan organik. Jadi kita mengimplementasikan pupuk organik atau bahan baku pupuk organik di lapangan itu yang ada di daerah. Jadi tidak hanya harus kotoran sapi, terus ada kotoran kambing, ada kotoran apa, itu sebetulnya bisa. Dan ketika kita sudah menyadarkan mereka, kita ajarkan bagaimana cara membuat kompos versi kami yang lebih mudah dan lebih murah. Nah, ketika itu sudah terjadi, bagaimana cara mengaplikasikannya? Jadi mereka juga kalau ada yang bertani, bercocok tanam, silakan dicoba dipergunakan kan gitu. Itu mungkin yang akan membedakan. Ya, untuk keberhasilan program Citarum ini, walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi kita mulai dengan hal-hal yang kecil, di mana kita bersama-sama menyadarkan para peternak yang ada di bantaran sungai untuk bersama-sama sadar tidak lagi membuang kotoran sapinya ke sungai.
sehingga itu memberikan dampak sedimentasi, dan itu saya pikir menjadi penyebab pendangkalan sungai yang tidak mengenal musim. Dan itu ketika kita sudah sadarkan mereka, kita coba olah, dan ketika sudah diolah mereka juga tidak bisa memakai seluruhnya, itu baru kita beli ya. Beli dalam arti kata bukan membeli kotoran, tapi kita menghargai apa yang sudah dilakukan, sama dengan membayar tenaga kerjanya. Ada pepatah katanya kotoran sapi itu jangan dijual belikan gitu kan. Nah, tapi saya pikir kalau memang itu ada tenaga, kita ganti tenaganya. Itu hitung-hitungan sehingga yang mereka lakukan dan mereka terima hasil uangnya itu mudah-mudahan insya Allah halal. Harapan kami mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kotoran sapi yang ke sungai, dan sungai terutama ini yang ada di Kecamatan Pasir Jambu ya, Sungai Cibodas, Cisondari, dan Ciwidey itu merupakan sungai subdas Citarum, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi sumber pendangkalan sungai yang tidak mengenal musim, yaitu kotoran sapi, karena kita sudah tangani bersama. Itu bentuk tanggung jawab kita bersama selaku peternak, kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Marilah kita selamatkan Citarum demi kehidupan kita bersama. Saya Uus Permana, saya Sobat Citarum.